Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azarika Azara Ayesa dari kelas 2H Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2523210199. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Quran Hadis yang diampuh oleh Ibu Dr. Asmara Yumarni MAG. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam video ini meliputi pengertian sanad dalam ilmu hadis, ciri-ciri hadis sahih, sifat dabit pada perawi hadis, periode kehati-hatian sahabat dalam meriwayatkan hadis setelah wafatnya Rasulullah SAW, serta penjelasan mengenai kitab-kitab induk hadis yang dikenal sebagai kutubus sittah. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menambah pemahaman mengenai dasar-dasar ilmu hadis serta pentingnya menjaga keaslian dan kebenaran hadis dalam ajaran Islam. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Pengertian sanad secara istilah dalam ilmu hadis dan contohnya. Secara istilah, sanad adalah rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis melalui perawi terakhir sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad menjadi jalur penyampaian hadis hingga keaslian hadis dapat diketahui melalui siapa saja yang meriwayatkannya. Dalam ilmu hadis, sanad sangat penting karena digunakan untuk menilai apakah hadis tersebut sahih, hasan, dan dhaif. Contoh sanad yaitu Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dan dari Rasulullah SAW. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa nama-nama perawi yang disebut secara berurutan itulah yang dinamakan sanad. Baiklah, yang kedua, hadis dengan sanad bersambung perawi adil dan dabit serta tidak ada syadz dan ilad. Jika suatu hadis memiliki sanad yang bersambung dari awal sampai akhir, seluruh perawinya bersifat adil dan dabit serta tidak terdapat syadz maupun ilad, maka hadis tersebut hadis sahih. Hal ini karena syarat hadis sahih menurut ulama hadis ada 5, yaitu sanadnya bersambung, itishal sanad. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dabit, kuat hafalan. Yang keempat, tidak mengandung syadz. Yang kelima, tidak memiliki ilad atau cacat tersembunyi. Baiklah, yang ketiga, sifat rawi yang memiliki daya ingat kuat disebut dabit. Sifat seorang perawi yang memiliki daya ingat kuat maupun menjaga hafalan hadis sejak menerima hingga menyampaikan kembali disebut dabit. Dabit berarti teliti, kuat hafalan, dan tidak mudah lupa. Seseorang perawi yang dabit mampu meriwayatkan hadis dengan tepat tanpa mengurangi ataupun menambah isi hadis. Dalam ilmu hadis, sifat dabit sangat penting karena berhubungan langsung dengan keaslian riwayat hadis. Contohnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dikenal memiliki hafalan sangat kuat dan ketelitian tinggi dalam meriwayatkan hadis. Baiklah, yang keempat, masa setelah wafat Rasulullah SAW yang sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Periode setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis, disebut masa tatsabut wa at-tahqiq.
Pada masa ini, para sahabat mulai melakukan pengecekan terhadap hadis yang diterima karena munculnya kekhawatiran adanya kesalahan atau hadis palsu. Para sahabat biasanya meminta saksi atau sumpah dari orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya adalah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang sangat selektif menerima hadis. Umar bin Khattab bahkan meminta saksi ketika ada seseorang meriwayatkan hadis agar kebenarannya dapat dipastikan. Kitab-kitab induk hadis disebut kutubus sittah dan hubungannya dengan praktik di perpustakaan. Kitab-kitab induk hadis yang berjumlah 6 dikenal dengan istilah kutubus sittah. Kitab tersebut terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab ini disebut universal karena menjadi rujukan utama umat Islam dalam mempelajari hadis dan digunakan oleh ulama di seluruh dunia. Dan yang terakhir, hubungannya dengan praktik di perpustakaan. Hubungannya dengan kunjungan perpustakaan saat praktik memahami hadis adalah mahasiswa dapat memanfaatkan kitab-kitab tersebut sebagai sumber utama dalam mencari, meneliti, dan memahami hadis secara langsung. Dengan adanya kitab hadis di perpustakaan, mahasiswa dapat belajar tentang sanad, matan, kualitas hadis, serta penjelasan para ulama terhadap hadis tersebut. Contohnya, ketika mencari hadis tentang kejujuran, mahasiswa dapat membuka Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, lalu meneliti isi hadis beserta sanadnya. Dari situ, mahasiswa tidak hanya memahami isi hadis, tetapi juga belajar cara penulisan dan periwayatan hadis secara ilmiah. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.